Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jama'ati, salat berjamaah itu fi ada'in maktubatin, di dalam melaksanakan salat fardu, la jumu'atin, bukan salat Jumat, sunnatun muakkadatun, adalah sunnah yang dikukuhkan. Hadza 'inda Syafi'i, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Lil khabari al muttafaqi, berdasarkan kabar yang muttafaq, yang sesuai, alaihi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat jamaah itu afdalu, lebih utama, min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bi 27 darajatan, dengan 7 dan 20 derajat, 27 derajat. Wal afdaliyatu, dan keutamaannya, taqtadi, mengandungkan pada an-nadbiyati faqat, yaitu tentang salat-salat sunnah semata. Wa hikmatus sab'i wal 'ishrina, adapun hikmah 27 tingkatan, anna fiha fawaida tazidu ala salatil fardhi binahwi dzalika, bahwa di sana, di dalam salat jamaah itu memiliki faidah-faidah yang bisa menambahkan pada salat sendiri, binahwi dzalika, dengan contoh seperti itu. Wa kharaja bil adai al qada'u, berbeda dengan jamaah orang yang ada dengan orang yang qada. Yang satu salat tamam, yang satu salat qada, itu nggak bisa. Sama-sama salat duhur, yang satu zuhur adaan, yang satu zuhur qadaan, itu tidak sah berjamaahnya. Apa saja faidah yang bisa didapati dengan sebab orang itu salat berjamaah? Yaitu yang pertama, ijabatul muadzin biniyati salati fi jama'atin. Faidah yang pertama, orang salat berjamaah itu dia menjawab muadzin dengan niat untuk salat berjamaah, karena biasanya datangnya itu sebab dengar azan atau datang sebelum azan. Wa takbiru ilaiha awwalal waqti, yang kedua, takbirnya dia dalam salat berjamaah di awal waktu. Yang ketiga, wal masyu ilal masjidi bisakinati, dan yang ketiga faidahnya, dia jalan menuju ke masjid itu sakinah, tenang, enggak terburu-buru. Wa dukhulul masjidi da'iyan, yang keempat, masuk masjid itu berdoa. Apa doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada doa enggak? Ya. Kalau sholat di rumah ada doa begitu enggak kira-kira? Enggak ada. Wa salatut tahiyyati 'inda dukhulihi. Yang kelima, orang datang ke masjid untuk berjamaah itu sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk ke masjid. Kullu dzalika biniyatis sholati fil jama'ati, itu semua telah diniatkan berangkatnya dari rumah untuk sholat berjamaah. Yang keenam, wantidharul jama'ati, masuk ke masjid dia memandang jamaah, mandang kawan-kawannya, berarti ada nilai silaturahim. Yang ketujuh, wa sholatul malaikatu alaihi wa syahadatuhum lahu. Orang yang datang ke masjid sholat berjamaah, dia mendapatkan doanya malaikat dan mendapatkan persaksian dari malaikat.
wa ijabatul iqamati was salamati minasyaitan hina yafirru indal iqamati. Dan dia menjawab iqamat dan dia selamat dari godaan setan ketika dia lari pada saat sudah iqamat. Nah, ini kalau iqamat tuh jangan ngobrol, ya, buru-buru lari cari barisan terdepan. Kemudian yang kesembilan, wal wuqufu muntadhiran ihramal imami. Dia berdiri di belakang imam menunggu takbiratul ihramnya imam. Itu ada amalan tersendiri. Yang ke-10, wa idraku takbiratil imami ma'ahu. Dan dia mendapati takbiratul ihramnya imam bersama dengannya. Yang ke-11, wa taswiyatus sufufi wa saddu farjiha. Dan orang yang jamaah meratakan barisan, ya, saddul faraj berarti merenggangkan kedua kakinya. Yang ke-12 wa jawabul imami inda qaulihi sami'allahu liman hamidah. Dan dia menjawab imam ketika imam mengucap sami'allahu liman hamidah. Kita jawabnya rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu, atau rabbana lakal hamdu mil'us samawati, dan seterusnya. Yang ke-13, wal amnu minas sahwi ghaliban. Orang yang sholat berjamaah aman dari lupa jumlah rakaat, umumnya begitu, ya. Karena sekalipun tidak menghitung jumlah rakaat, dia sebab mengikuti imam, maka tidak akan kelebihan atau kekurangan dari jumlah rakaat. 14, wa tanbihul imami idza saha. Dan mengingatkan imam apabila imam lupa. Itu ada nilai tersendiri. Wa husulul khusyu'i, 15, ya, memperoleh kekhusyuan karena sholatnya berjamaah. 16, wassalamatu mimma yalhiya ghaliban. Selamat dari, ya, apa-apa yang terlupakan pada umumnya, ya. Misalnya ada yang kurang sedikit dari bacaannya telah dibayar oleh bacaan imam. 17, wa tahsinul hayati ghaliban. Dan membaguskan kondisi sholatnya pada umumnya. Yang ke-18, wa ihfaful malaikatu bihi. Dan orang yang sholat berjamaah dikelilingi oleh malaikat rahmat padanya. Yang ke-19, wa tadarrubu ala tajwidil Quran. Dan dia tadarrub, ya, belajar, ya, belajar tajwid Al-Quran lewat bacaan imam. Ke-20, wa ta'allamal arkanal ab'adi, ya. Orang yang sholat berjamaah dia belajar tentang rukun-rukun sunnah ab'ad. 21, wa idharu syiaril islami, ya. Yang ke-21, orang sholat berjamaah berarti menampakkan syiar Islam. Yang ke-22, wa irghamus syaitani bil istima'i alal ibadati. Dan irghamus syaitan, ya, menolak setan, ya, ya, menghimpun, ya, kumpulan setan yang tidak bisa mendatangi orang berjamaah, bil ijma'i alal ibad, ya. Yang ke-23, at-ta'awun ala ta'at, ya. Orang sholat berjamaah ada tolong menolong dalam ketaatan. Yang ke-34,
Berapa nih? 24. Wa nasyatul mutakasiri, ya. Dan menyemangatkan orang-orang yang malas, ya, salat jamaah. Yang ke-25, wassalamatu min sifatin nifaq, dia selamat dari sifat munafik karena salat berjamaah. Yang ke-26, wa min isaati dhanni bihi annahu tarakas salati, dan yang ke-26 dia tidak bersuudzon pada orang-orang yang meninggalkan salat. Yang ke-27, wa niyatu raddis salami 'alal imam, ada niat menjawab salahnya imam. Kalau imam salam, kita salam juga. Salam kita sesungguhnya adalah menjawab salamnya imam. Yang ke-28, wal intifa'u bil ijtima'ihim, wal intifa'u bi ijtima'ihim 'ala du'a wa dzikir, dan mengambil manfaat atas kumpulan mereka dalam doa dan zikir bersama. Yang ke-29, wa'udu barakatin, wa'udu barakatil kamili 'ala naqisi, ya, memperoleh keberkahan yang sempurna bagi orang-orang yang kurang dalam zikir dan doanya. Ke-30, wa qiyamu nizamil ulfati bainal jiran, membangun keteraturan dalam ulfah, dalam kedamaian antar tetangga. Yang ke-31, wa husulu ta'ahudihim fi awqatis salat, ya, yaitu menghasilkan ta'ahudnya dalam waktu-waktu salat, menghasilkan ketepatan waktunya, ya, dalam melaksanakan salat yang 5 waktu. Nah, ini ada banyak faidah daripada orang salat berjamaah. Ya, berapa itu tadi? 31, ya. Tapi udah dengar begini, kira-kira masih semangat nggak jamaah? Ya. Ini faedahnya seperti ini. Wa kharaja bil ada'i al qada'u. Jadi jamaah itu pada salat yang sama, sekalipun sama-sama 4 rakaat, imamnya salat duhur, makmumnya salat asar, sah nggak? Jamaahnya sah nggak? Ya, enggak, orang beda jurusan, ya. Sama-sama duhur tapi imamnya adaan, makmumnya qadaan, nggak sah juga. Lah terus kalau misalnya, ya, kita lagi sholat sunnah tuh ba'diyah duhur, ya, orang tahu-tahu cukup-cukup datang makmum sama kita, ya, makmum sama kita, itu kita kudu kasih isyarat apa enggak? Nggak usah pakai begini-begini, nggak usah. Nggak usah begini-begini, biarin aja, ya, biarin aja dia terus. Setidaknya ada pahala niatannya untuk berjamaah. Kalau mau bagus, kalau kita tadi sholat duhurnya sendiri, lalu kita sholat ba'diyah duhur di makmumin seseorang, padahal ba'diyah duhur kita cuma 2 rakaat, itu orang ngikutin kita, begitu kita salam, kita putar balik di belakang dia, ya, kita makmum dia. Nah, bingung dia, orang saya makmum sama dia, kenapa dia makmum sama saya, maksudnya gitu, ya. Itu namanya ngambil keberkahan pahala berjamaah. Naam, iya. Ini tafaqat maqdiyatul imam wal ma'mum sunnatul jamaati. Iya, apabila ittafaqat, ya, berkesesuaian antara imam dan makmum sama-sama mengqadha salat, maka tetap sunnah berjamaah, ya. Orang datang salat subuh kesiangan, ya,
Terus ada lagi datang sholat subuh juga, sama-sama kesiangan. Itu berjamaah boleh, sama-sama kesiangan. Atau misalnya orang datang sholat duhur tapi udah lewat waktu asar, kemudian ada lagi orang ditanya, Mas mau sholat apa? Sholat duhur Pak, telat. Ya udah, kita sama-sama qadha, boleh. Ya. Jadi berjamaah sama-sama qadha boleh. Wa illa fa khilaful ula. Kalau tidak sesuai, maka khilaf awal, kembali kepada ketentuan awal tadi. Kharaja bil adai al qada'u. Kalau sholatnya tidak sama, maka berarti tidak sah. Ka'adain khalfa qada'in. Seperti misalnya sholat ada di belakang sholat qada' wa aksuhu, dan sebaliknya. Wa fardin khalfa naflin, atau sholat fardu di belakang sholat sunnah, wa aksuhu, dan sebaliknya. Ya. Kalau tahu, ya, saya lagi ba'diyah zuhur, orang dia makmum di belakang saya, gitu. Nah, berarti kan awal makmum nggak tahu. Begitu saya salam baru 2 rakaat, ya, 2 rakaat salam, dia tahu, oh dia bukan sholat duhur. Nah, itu berarti ya, lanjutkan dia. Kalau dia makmumnya masbuk, misalnya di awal dia baru takbiratul ihram, kita ruku, berarti dia kan kehilangan Fatihah. Paham gak nih? Saya sholat sunnah 2 rakaat, ya. Pada rakaat yang kedua ini makmum ikut sholat, tapi sholatnya masbuk, belum baca Fatihah, saya sudah ruku. Karena dia taunya saya sholat berjamaah, saya sholat fardu, maka dia ikut ruku. Ternyata saya sholat sunnah. Begitu saya salam, kalau dia sadar bahwa tadi sholat sunnah, berarti dia harus membuang rakaat yang pertama. Karena rakaat pertamanya tidak ada Fatihah. Paham ya? Rakaat pertamanya jadi dibuang, ya. Nggak berlaku karena tidak ada Fatihah. Wa tarawihu khalfa witrin, ya. Orang sholat taraweh di belakang sholat witir, dipikir masih taraweh, nggak taunya sudah witir. Wa aksu, ada sebaliknya. Wa bil maktubati al manduratu wan nafilatu, terhadap sholat fardu, ya, dimakmumin orang sholat nadar, atau orang sholat fardu bermakmum kepada orang sholat nadar atau sholat nafilah, ya, sholat sunnah, ya. Fala tusannu fihima al jama'atu, maka pada keduanya tidak disunatkan berjamaah. Nah, wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan. Jadi sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang berjamaah, ada sholat sunnah yang munfarid, tidak berjamaah, ya. Sholat sunnah yang berjamaah, yang dibolehkan berjamaah diantaranya adalah sholat taraweh, sholat witir, apalagi sholat gerhana, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sholat tasbih jamaah enggak? Sholat tasbih enggak jamaah. Adapun orang sholat tasbih di depannya seolah-olah ada imam, sesungguhnya tidak berjamaah, tapi yang di depan ini sedang memberikan pelajaran kepada orang yang di belakangnya. Semua niatnya masing-masing, tidak niat imaman dan tidak niat makmuman. Sholat duha berjamaah enggak? Enggak. Sholat tahajud? Nah, suami istri sama-sama tahajud, jamaah, ya nggak bisa. Jamaahnya nanti kalau witir, ya. Witirnya baru bisa berjamaah. Itu yang dimaksudkan pada penjelasan ini. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi,
Apa yang disampaikan oleh beliau? Wal asahhu annaha fardu kifayatin lirrijali al-balighina al-ahrari al-muqimina fil muadati faqat. Kata Imam Nawawi, yang sahih, yang benar, bahwa sholat fardu itu hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi kaum laki-laki yang sudah baligh, yang merdeka, yang dia mukim di kampung itu, yang muadat fakot, yang dia masuk dalam hitungan pada itu jamaah. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi tentang sholat berjamaah itu, kalau menurut Imam Syafi'i tadi ya, sunnatun muakkadah ya. Tapi menurut imam-imam yang lain, dari yang tiga itu, ada yang menyebutkan fardu ain, ada yang menyebutkan fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain, misalnya orang itu nggak sholat di masjid, dosa dong. Ini menurut Imam Hanafi ya. Imam Hanafi menghukumkan sholat jamaah itu fardu ain. Jadi kalau kita terlambat nggak sholat ke masjid, sholat sendiri di rumah, sholatnya sah, tapi kita dosa karena kita meninggalkan sholat fardu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad. Enakan mana ini? Imam Syafi'i atau Imam Hanafi? Imam Syafi'i lebih enak ya. Ya, boleh sholat sendiri di rumah. Dasarnya dari mana? Kata Imam Nawawi, daliluhu khabarun ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jama'atu illa istahwadha alaihimus syaitan. Ya. Tidak ada bagi 3 orang di satu kampung atau di satu desa yang dia tidak menegakkan sholat berjamaah kecuali istahwadha alaihimus syaitan, berarti mereka telah berteman dengan setan. Ya, istahwadha alaihim syaitan. Ya. Nah, lalu kemudian yajibu yadhuru syi'aruha bihaisu yadharu syi'aruha ya. Sekiranya menampakkan syiarnya orang sholat berjamaah. Jadi kata Imam Nawawi, kenapa masuk dalam kategori fardu apa tadi? Kifayah ya. Fardu kifayah itu berarti kalau sudah ada yang mengerjakan ya, yang lain gugur. Jadi misalnya ini musola kita maghrib maghrib sudah ada yang azan, ada yang iqamat, ada yang berjamaah, kemudian kita tidak datang ke musola, maka kewajiban kita gugur. Kewajiban kita dalam berjamaah menjadi gugur. Tapi kalau tadi maghrib nggak ada yang azan, nggak ada yang iqamat, nggak ada yang sholat jamaah, berarti kita sekitar musola ini kena dosa. Itu namanya kifayah. Kayak mengurus jenazah. Ngurus jenazah kan begitu. Urus jenazah masuk fardu kifayah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, sholat berjamaah itu fardu ain, kewajiban pada setiap orang. Jadi tujuannya adalah haitsu yadharu syi'aruha, sekiranya menampakkan syiar dalam agama. Bimahalli iqamatiha, dengan menempati pada mendirikannya sholat. Waqila innaha fardu ainin. Nah, ini. Waqila, dan dikatakan innaha, bahwasanya sholat berjamaah itu fardu ainin, adalah fardu ain. Siapa yang berpendapat itu? Wahwa madhabu Ahmad ibnu Hanbal ya. Madhab Imam Ahmad. Waqila syartu lisihhatis sholati, dan
dikatakan itu adalah syarat sahnya salat. Wala yata'akkadun nadbu lin nisa'i ta'akkudahu lirrijali, dan tidak dikukuhkan kesunahannya salat berjamaah bagi perempuan sebagaimana dikukuhkannya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Falidzalika, maka dengan demikian, yukrahu tarkuha lahum, dengan demikian dimakruhkan bagi perempuan meninggalkan salat berjamaah lahum, dari mereka, dari kalangan laki-laki. La lahunna, makruh meninggalkan salat berjamaah bagi laki-laki dan tidak makruh meninggalkan salat berjamaah bagi perempuan. Begitu maksudnya, ya Ustaz? Ya, gitu kan. Jadi orang laki-laki meninggalkan salat berjamaah hukumnya makruh. Tapi orang perempuan meninggalkan salat berjamaah tidak dihukumkan makruh. Ya. Kenapa? Karena beda fungsi. Ya. Orang perempuan lebih banyak bertugas urusan dalam negeri, dalam rumah tangga. Ya. Wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin bi masjidin afdalu. Ya. Salat berjamaah, khususnya salat fardu 5 waktu bagi kaum laki-laki di masjid lebih utama. Wah, ini ntar Isya padahal dari Nurul Iman nih. Maksudnya masjid itu ya tempat yang dipersiapkan khusus untuk sholat berjamaah. Ada masjid jami, ada masjid ghairul jami. Ada masjid yang untuk Jumatan, ada masjid yang tidak untuk Jumatan. Nah, sementara di rumah kita juga ada masjid kan, ada musola. Ya, musola kecil, mungkin di rumah ada ruangan tertentu untuk sholat keluarga. Nah, itu tidak dikategorikan sebagai masjid. Naam, iya. In wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdalu. Apabila ditemukan di rumahnya semata-mata, maka itu afdol. Ya, sholat berjamaah di masjid, masjidnya di rumah. Ya. Afdol. Kenapa? Karena ada pendidikan buat keluarga. Tapi bagi kaum laki-laki, jangan 5 waktu 5-5-nya jamaah di rumah. Kalau semua menggunakan prinsip ini, konsep ini, musolanya, masjidnya jadi sepi, kosong. Ya. Wa kadza law kanat fihi aksaru minha fil masjid. Demikian pula seandainya ada itu orang sholat berjamaah fihi dalam rumahnya, aksaru minha lebih banyak daripada sholat jamaah di fil masjid, di dalam masjid. Ala ma'tamatahul Adra'i wa ghairuhu, sebagaimana ya, pendapat Imam Al-Adra'i dan yang lain. Jadi tetap saja kelebihan nilai pahalanya berbeda. Sholat berjamaah di rumah dengan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di masjid kantor atau di masjid pasar juga beda. Ya. Kenapa beda? Kalau kita sholat berjamaah di masjid kampung kita, berarti jalannya keluar dari rumah memang semata-mata mau ke masjid. Ya. Nggak ada tujuan yang lain. Nah, kalau kita sholat berjamaah di masjid kantor atau di masjid pasar, berarti kita sholat berjamaah itu belokan dari kita kerja. Kerja, masuk waktu, belok ke masjid. Berarti tidak semata-mata berjamaah ke masjid. Masih ada tujuan yang lain. Jadi yang afdal adalah orang yang langsung sholat ke masjid. Nah, sholat di rumah berjamaah afdal, tapi ada yang hilang, yaitu apa? Langkah kita ke masjid menjadi
tidak ada nilai pahala. Coba nih di syarahnya. Wa qauluhu fa huwa afdal fal baitu afdalu minal masjid wal muradu anna salata ma'al jama'ati fil baiti afdalu minas salati fil masjid ma'al infiradi. Salat di rumah lebih afdal di masjid, ya. Maksudnya salat jamaah di rumah afdal dari salat di masjid, yaitu salat berjamaah di rumah lebih afdal daripada salat sendirian di rumah. Itu maksudnya gitu. Kalau kita mau salat berjamaah di rumah, itu masih lebih afdal daripada salat sendirian di rumah. Cuman kadang-kadang kalau tidak terbiasa kita nggak sinkron sama keluarga, ya. Ya, suami sudah wudu, sudah mau sholat, istri begitu diajak, tar dulu mau cuci piring, tar dulu mau ini, mau itu, begitu nggak kira-kira? Oh iya, ya. Kadang-kadang apa sering? Seringannya begitu, jadi susah juga, ya. Padahal kalau suami istri ketika di rumah bisa berjamaah, itu anak-anak tanpa disuruh pasti akan berangkat, ya, karena dia akan mencontoh dari orang tua. Kemudian mana tadi? Wadzalika li khabarin, dan itu keafdolan sholat berjamaah di rumah dibanding sholat sendiri adalah hadis sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholat seseorang dengan orang lain lebih baik daripada sholat sendiri. Wa sholatu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Sholat dua orang lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat bertiga lebih baik daripada sholat berdua. Wa ma kana aksara fahu ahabba ila Allah ta'ala. Siapa yang lebih banyak dalam berjamaah, maka dia lebih dicintai oleh Allah. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, boleh. Sholat berjamaah di rumah bersama istri tadi. Ini posisi istri itu ada yang ngomong di kiri, ada yang bilang di kanan, yang yang mana? Sholat berjamaah di rumah dengan istri, dengan orang perempuan lah ya bahasanya, ya. Kalau dia itu istri kita di kanan boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau perempuan itu orang lain, maka di kiri. Itu yang saya tangkap pemahamannya begitu, ya. Kalau tempatnya bisa diatur-atur. Kalau tempatnya nggak bisa diatur-atur, ya sebisanya gitu. Kalau saya biasanya ini, ya, kalau jamaah di rumah, ada saya jadi imam, ada istri, ada anak perempuan nih misalnya nih, itu yang saya taruh di belakang saya, sebelah kanan saya persis anak perempuan, ya. Baru nanti sebelahnya ibunya, itu biasanya begitu. Karena apa? Kalau anak perempuan kan begitu salam selesai cium tangan kan nggak batal kita, itu. Nah, kalau pemahaman saya, kalau yang sholat, yang makmum sama kita itu perempuan ajnabiyah, maka posisikan ada di sebelah kiri. Itu yang saya pahami demikian. Ya. Ya. Salat di rumah dengan anak 10 tahun. Anak 10 tahun itu baligh apa tamyiz apa sobi? Nah. Baligh itu 12 tahun. Laki-laki ya. Nah. Kemudian tamyiz itu di bawah 11 tahun, ya, 10 tahun tamyiz. Sobi di bawah 7 tahun. Nah, kalau dia tamyiz jamaah dengan kita, jangankan dia makmum sama kita, dia ngimamin kita udah boleh, ya. Saya punya cucu umurnya 10 tahun, dia sudah ngerti tata cara sholat, ya. Kita dorong suruh ngimamin udah sah, sudah sah, itu tamyiz, ya. Apalagi baligh. Nah, kalau di bawah 7 tahun berarti namanya pembelajaran, latihan.
Ada kejadian begini, si nenek sholat di rumah ngajak cucunya laki-laki. Nah, kata nenek, nah kamu kan belum bisa jadi imam, biar kata laki-laki, jadi kamu di belakang nenek ya, ntar ngikutin bacaan nenek. Iya nek, gitu. Udah tuh sholat. Dia ketika ke masjid teman-temannya bicara masalah imam laki-laki, makmum perempuan bolehnya bermakmum kepada imam laki-laki, ya. Makmum laki-laki nggak boleh makmum sama imam perempuan. Dia menyangkal, oh nggak bisa, boleh. Orang di rumah aja saya makmum sama nenek saya. Nah di situ butuh namanya pembelajaran, ya. Harus dikasih tahu, ini baru belajar, karena bahwasanya orang perempuan tidak boleh jadi imam untuk makmum laki-laki, ya. Jadi boleh Pak, boleh, ya, 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 ya. Gimana? Kita kalau datang belakangan, kalau jamaah sudah rapat, itu kita nunggu yang sedang wudu, ya. Jangan sampai kita makmum sendirian di belakang. Tungguin yang masih wudu. Kalau waktu sholat jamaahnya masih lama. Tapi kalau sudah nggak ada lagi yang wudu, berarti saya ini yang terakhir terlambat, maka nyari sela-sela yang masih ada di barisan paling belakang, ya. Pasti masih bisa kita seselin satu masuk, itu masih bisa. Nah, ya apalagi posisinya kosong. Kalau posisinya kosong kita bikin barisan lagi di belakang, berarti kita namanya mutus soft sholat, mutus barisan sholat. Kalau kita mutus barisan sholat, maka berkah kita dalam hidup terputuskan, ya. Keberkahan kita diputus pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara kita tidak menyambungkan soft barisan dalam sholat, ya. Jadi apalagi depannya masih ada yang kosong, masuk, ya. Sedangkan sekiranya sudah agak rapat aja, kalau kita sendirian masuk, mepet aja masuk, ya. Kayak waktu di Mekah, di Madinah itu, biar kata udah penuh juga orang mepet aja. Mana apa itu yang biasanya orang-orang India, orang-orang Pakistan itu, ya, mereka yang nggak punya pemondokan kan nggak pada mandi itu, main nyumpel aja di tengah kita, Masya Allah. Nah jadi demikian caranya. Wallahu a'lam bishawab. Tolong ditandain sampai ke mana tadi? Ya, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.